Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan kita dan yang saat ini kita akan membahas mengenai HAM. Tentunya dalam konteks kesetaraan gender yang dengan tema pentingnya kesetaraan gender bagi wanita, yang dimana saat ini masih banyak sekali permasalahan akan kesetaraan gender bagi wanita, terutama dalam menuntut keadilan bagi wanita serta kebebasan. Nah, oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Apakah Anda sekalian mengerti apa itu kesetaraan gender? Nah, jadi kesetaraan gender ini merupakan pandangan bahwa terhadap semua orang, terhadap orang yang menerima perlakuan yang tidak setara atau bisa dibilang setara yang tidak ada diskriminasi, perbedaan antara adanya status maupun dari gender tersebut yang bersifat kodrat. Jadi kesetaraan gender ini sudah diatur dalam UU nomor 7 tahun 1984 yang dimana di dalamnya telah disahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Namun tentunya masih dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya harus dilakukan atau dibentuk tersebut. Hal ini juga kita bahas dalam adanya beberapa ruang lingkup pembahasan, yakni satu mengenai penilaian subordinasi terhadap wanita itu sendiri, yang kedua kedudukan wanita, yang ketiga mengenai kebebasan wanita, dan yang keempat diskriminasi tersebut antara gender, yaitu yang terkhususnya terhadap wanita, dan yang terakhir yaitu pelecehan terhadap wanita, yang dimana saat ini marak sekali kasus pelecehan terhadap wanita. Nah, dalam hal ini pasti banyak sekali wanita yang istilahnya diremehkan atau dia itu tidak dianggap itu kedudukannya di bawah, yaitu stigma seperti satu, mengapa wanita harus sekolah tinggi-tinggi, yang kasarnya dia hanya sebagai seorang ibu, dan yang kedua wanita itu tidak perlu bekerja karena dia akan dicukupi oleh suaminya, dan yang ketiga itu wanita itu lemah, dia tidak bisa tidak bisa melakukan pekerjaan yang sangat berat, dan yang terakhir wanita lebih baik mengurus rumah saja. Mindset seperti ini yang mengakibatkan adanya permasalahan mengenai kesetaraan gender. Jadi baik, tidak usah berlama lagi, kita berpindah kepada teman rekan saya yang ingin membahas mengenai permasalahan akan kesetaraan gender pada wanita ini lebih dalam lagi. Monggo dipersilakan kepada Mbak Haifa. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Fahrizal. Di sini saya akan membahas mengenai landasan sosiologis dan tantangan mengenai kesetaraan gender bagi wanita ini. Landasan sosiologis ini sendiri, dalam kehidupan nyata adanya keadilan masih belum tercapai, terutama pada perempuan, yang disebabkan kuatnya budaya patriarki yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku, yang dimana masih terdapat pelabelan atau stereotip negatif, subordinasi, marginalisasi, bahkan kekerasan berbasis gender. Keadilan ini sendiri masih merefleksikan patriarki sebagai budaya yang dimana laki-laki berada pada kedudukan paling tinggi dan dilanggengkan melalui budaya, sistem sosial, dan bentuk lainnya.
Disinilah negara sebagai aktor dalam menegakkan keadilan dengan merumuskan hukum dan kebijakan yang memastikan pelaksanaan pemenuhan atas kesetaraan gender atau HAW atau kepanjangannya yaitu hak asasi wanita. Kemudian mengenai tantangan apa saja yang dihadapi demi untuk meluruskan kesetaraan gender ini, yang pertama yaitu adanya stereotip atau pandangan masyarakat. Yang kedua, sulitnya merubah mindset dalam diri. Jadi dalam diri setiap masyarakat itu sendiri sudah tertanam kuat mindset bahwa wanita itu seharusnya di rumah, tidak boleh sekolah tinggi dan tidak boleh bekerja. Yang ketiga yaitu kebebasan menjadi tuntutan utama. Yang keempat, pendidikan yang masih tertinggal. Faktanya bahwa di Indonesia ini pendidikan masih tertinggal 128 tahun dari negara maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia ini sendiri sudah tertinggal 1 abad lebih dari negara maju. Yang kelima, adanya suatu kepentingan yang tertanam kuat. Yang keempat, masyarakat yang tidak mau berkembang. Dan yang kelima, sistem budaya patrilineal atau patriarki itu sendiri. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, jadi dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender ini merupakan permasalahan yang sampai detik ini belum dapat diatasi dengan baik. Nah, permasalahan ini merupakan tanggung jawab untuk semua aspek baik masyarakat maupun pemerintah, bukan hanya sekedar tanggung jawab dari kaum wanita itu sendiri. Nah, ada baiknya seperti dari tingkat pemerintah itu lebih mengutamakan kesetaraan gender seperti dalam perekrutan kerja atau dalam aspek lain itu tidak memandang wanita itu lemah. Jadi mulai adanya pemimpin wanita itu juga bagian dari kesetaraan gender seperti itu. Jadi, nah, adapun sarannya sendiri untuk kedepannya ini perlunya peranan dari berbagai aspek masyarakat maupun pemerintah. Nah, dari masyarakat ini juga diperlukan kesadaran akan kesetaraan gender itu sendiri, sehingga kedepannya ini permasalahan ini juga dapat teratasi oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat menciptakan suatu lingkungan yang lebih baik sehingga wanita itu sendiri tidak merasa terdiskriminasi dan dapat membangun moralitas yang diperkuat dengan adanya landasan hukum yang tegas. Nah, untuk itu pemerintah diharapkan juga menegakkan kesetaraan gender untuk lebih tegas lagi. Kesetaraan gender ini bukanlah hanya sebagai tanggung jawab pada kaum wanita saja, namun perlunya berbagai aspek dalam lingkup masyarakat ini untuk mengatasi permasalahan ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.